Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Delpika, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai statistik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari statistik itu sendiri. Dalam arti sempit, statistik yaitu keterangan ringkas yang berbentuk angka-angka. Sedangkan dalam arti luas, statistik itu merupakan suatu alat untuk mengumpulkan data, mengelola data, menarik kesimpulan, membuat tindakan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan, atau statistika yang digunakan menganalisis data sampel dan hasilnya dimanfaatkan untuk generalisasi pada populasi. Nah, statistik ini juga dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa fakta yang berbentuk angka, kemudian disusun dalam daftar ataupun tabel sehingga dapat menggambarkan suatu permasalahan. Selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan statistik pendidikan. Statistik pendidikan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, menganalisis, dan menginterpretasikan data statistik yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Statistik pendidikan ini digunakan untuk mengukur prestasi siswa dan mengukur seberapa efektif program pembelajaran yang digunakan dalam suatu bidang pendidikan. Pengertian dari metode statistik itu sendiri adalah prosedur yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data. Nah, secara umum metode statistik ini dibagi menjadi dua, yaitu metode statistik deskriptif dan metode statistik inferensial, di mana metode statistik deskriptif ini memiliki arti bahwa metode statistik yang berkaitan dengan penggambaran, penjelasan, ataupun mendeskripsikan data agar mudah dipahami. Nah, contoh dari metode statistik deskriptif ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel ataupun diagram lingkaran. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan data kuantitatif dengan menggunakan ukuran frekuensi, tendensi sentral, dispersi, dan posisi. Contohnya adalah perhitungan mean, median, modus, dan serta deviasi. Nah, yang kedua yaitu metode statistik inferensial. Metode statistik inferensial ini adalah metode yang menggunakan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh untuk menggambarkan ciri-ciri dari populasi. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk membuat kesimpulan umum dari sampel data yang meliputi pengujian hipotesis, analisis regresi, dan uji korelasi. Nah, metode ini dibagi menjadi parametrik dan non-parametrik. Fungsi dari statistik ini adalah sebagai alat untuk mempermudah proses penelitian atau analisis data, karena menyediakan angka-angka yang diperoleh dari berbagai metode seperti survei dan penghitungan jumlah atau frekuensi. Nah, fungsi dari statistik ini juga dibagi menjadi dua, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi inferensial. Fungsi deskriptif itu sendiri adalah untuk memberikan keterangan atau penjelasan tentang data dari suatu peristiwa yang dikumpulkan melalui penelitian. Sedangkan fungsi inferensial adalah sebagai estimasi atau hipotesis yang digunakan untuk memprediksi suatu hal berdasarkan data, gejala, dan peristiwa. Kegunaan dari statistik itu yaitu yang pertama, statistik dapat menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan. Yang kedua, statistik dapat membantu standarisasi dan pengawasan.
Yang ketiga, statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi lebih dimengerti. Yang keempat, statistik dapat digunakan sebagai teknik untuk membuat perbandingan. Yang kelima, statistik dapat digunakan untuk mengukur besaran suatu gejala. Yang keenam, statistik dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel dan pengaruhnya. Dan yang terakhir, statistik dapat membantu dalam pengaturan terorganisir baik data yang diproses maupun yang tidak dimurnikan. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.